anak buahnya gitu ya, nggak ada. Siap, Yang Mulia. Baik, kalau begitu Pak Samahu baca nggak permohonan pemohon ini? Ada beberapa hal yang dipermasalahkan di sini. Iya, siap Yang Mulia. Perlu kami sampaikan bahwa memang ada lampiran keberatan daripada pemohon. Iya. Itu ada lampiran P1. Iya. Itu sesungguhnya adalah ada kekeliruan dalam konteks membaca data, karena di mana data pemilih itu sesungguhnya itu dijadikan sebagai data PHP, sehingga itu mana bisa sinkron dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Jadi saya kira sama tadi dengan Sultan, itu juga salah. Sebelumnya Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara tadi itu adalah data pemilih oleh pemohon itu dijadikan sebagai PHP, pengguna hak pilih. Iya. Pengguna hak pilih. PHP, pengguna hak pilih. PHP. Iya, kemudian dan ini bisa ada kami lampirkan semua contoh itu TPS istilah khusus di Kalimantan Selatan, jangan dibawa-bawa sampai sini. Ya. Kita juga nggak tahu jadinya. Iya, jadi kami juga melampirkan Yang Mulia apa lampiran yang disampaikan oleh pemohon di semua TPS itu sudah kami kumpulkan. Kemudian P2 juga saya kira apa yang disampaikan oleh pemohon itu juga keliru dalam konteks dalil yang disampaikan. Karena kenapa? Karena di mana data surat suara yang sah itu saja dimasukkan sebagai pengguna hak pilih, sehingga itu tidak sinkron karena suara yang tidak sah itu tidak dimasukkan sebagai pengguna hak pilih. Untuk itu DPKTB-nya di Kalimantan Selatan gimana itu? DPKTB di Kalimantan Selatan itu memang ada berjumlah 50.640. Yang paling banyak itu di Banjarmasin dan kemudian di Kota Baru. Nah, kenapa ini sampai terjadi? Karena kebanyakan dari mereka itu adalah ada misalnya di Kota Baru ada nelayan, kemudian pada saat bulan puasa, karena bulan puasa kemarin pencoblosan itu kebetulan pada naik ke darat semuanya, sehingga itu kemudian mempergunakan hak pilihnya, sehingga itu kemudian membuat jumlah pemilih DPKTB itu bertambah. Tapi didukung oleh semuanya terekam dengan baik ya? Semuanya tercover dengan baik di data. Ada data pendukung bahwa dia memang domisili di situ, KTP-nya gitu, itu semuanya? Siap Yang Mulia. Tidak ada keberatan. Tidak ada keberatan ya. Baik, kalau begitu ada lagi yang akan disampaikan? Ya, perlu kami sampaikan seperti apa yang disampaikan kemarin oleh saksi pemohon ya, mengenai kasus Tanah Bumbu yang dikatakan bahwa ada sembako yang dilakukan oleh salah satu tim sukses. Saya kira ini persoalan ini sudah diselesaikan di tingkat Panwas. Bahkan kasus ini dibawa di ranah Sentra Gakumdu, yang kemudian yang bersangkutan kemarin juga dipanggil tapi tidak pernah datang pada saat kasus disidangkan di Sentra Gakumdu, sehingga kemudian keluar SP3. Jadi kasus ini saya kira sudah dianggap selesai di tingkat Panwas Kabupaten Tanah Bumbu. Jadi yang masalah pembagian sembako itu akhirnya di SP3 nggak ada masalah. SP3 ya? Karena kemudian setelah kawan-kawan melakukan kajian itu tidak terbukti berkaitan dengan alat bukti politik. formil dan alat bukti material yang tidak lengkap, tidak cukup untuk dikatakan sebagai tindak pidana. Tindak pidana. Baik. Ada lagi? Saya kira cukup Yang Mulia. Cukup ya? Ya. Terima kasih Pak Samahu. Sekarang kita menuju ke Kalimantan Tengah. Pak Daan Rismon. Silakan. Sudah berdiri Pak Daan? Oh. Belum kelihatan soalnya tadi. Ya, Yang Mulia. Baik. Alamat Pak Daan, Jalan Panglima Batur nomor 20, Buntok, Kalimantan Tengah. Betul Yang Mulia. Baik, Pak Daan. Pak Daan adalah anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Betul Yang Ya. Mulia. Bidang apa? Divisi Teknis Penyelenggara. Teknis penyelenggaraan. Baik, silakan Pak Daan akan menjelaskan mengenai bagaimana rekapitulasi di Kalimantan Tengah.
juga tanggapan Pak Daan mengenai kesaksian dari saksi pemohon kemarin. Baik, terima kasih Yang Silakan. Mulia. Saya akan ceritakan proses rekapitulasi tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa di KPU Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan rekapitulasi pada tanggal 19 Juli di Hotel Aquarius, dihadiri oleh KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi, 2 orang Bawaslu Provinsi, unsur forum komunikasi daerah, kemudian saksi, 2 orang saksi, yaitu atas nama Heru Hidayat dari Paslon 1 dan saksi dari Paslon 2 atas nama Awong Ganda Wilinjar. Bahwa proses dilaksanakan dari jam 8 berakhir jam 4 sore. Bahwa dari proses itu memang ada keberatan dari pasangan calon nomor urut 1. Saksi pasangan nomor urut 1 itu keberatannya terkait masalah 1, garis besarnya adalah distribusi surat suara yang kurang dari 2% di Kabupaten Barito Utara. Dari 14 kabupaten kota kabupaten di Kalimantan Tengah itu, hanya 1 yang dianggap kurang dari 2%. Jadi tidak ada tambahan 2% itu? Ada tapi kurang. Kurang? Ada tapi kurang. Kemudian yang kedua adalah mempersoalkan masalah kekurangan penyerahan by name DPT. Dari 14 kabupaten itu kurang diserahkan dari Kabupaten Barito Selatan dan Kota Waringin Timur. Baik. Dalam penjelasan kami kepada saksi dari pasangan nomor urut 1 itu, bahwa betul terjadi kekurangan 2,5% per kabupaten surat suara yang didistribusikan ke Kabupaten Barito Utara, tetapi itu hanya 75 lembar. Bahwa di situ ada 351 TPS, jadi hanya pada kurang lebih 73 TPS saja yang kurang. Itu yang kami jelaskan. Kemudian terkait dengan kurangnya daftar pemilih tetap yang kami sampaikan untuk Kabupaten Barito Selatan dan Kota Waringin Timur itu, karena disampaikan pada penetapan DPK pada tanggal 2 Juli, kemudian kami sampaikan kekurangannya kepada saksi kepada tim kampanye pasangan nomor urut 1 itu, bahwa memang secara teknis ada keterlambatan, tetapi kami sampaikan kembali kekurangannya. Dan itu sudah dipersoalkan pada rekap nasional, tetapi kami tampilkan buktinya berupa tanda terima dari tim kampanyenya. Dan itu sudah juga kami sampaikan. Kemudian pada saat rekap tingkat nasional itu, pada saat rekap tingkat provinsi itu tidak ada satupun rekomendasi Bawaslu atas hal-hal yang menjadi keberatan tersebut. Saksi pasangan calon nomor 1. Sehingga kami menganggap karena tidak ada rekomendasi, artinya permasalahan sudah selesai. Ya, sekarang saya mau tanya yang spesifik. Yang spesifik itu yang dipermasalahkan oleh pemohon adalah apakah saudara bisa menjelaskan masalah adanya surat keterangan domisili yang cukup masif di Desa Senjaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kota Waringin Barat. Seolah-olah itu ada indikator bahwa di situ ada mobilisasi massa dengan diberikan surat keterangan domisili, yang surat keterangan domisilinya itu tidak legal. Gimana itu? Ini Baik. Banyak yang dimasalahkan. Baik Yang Mulia, nanti ada dari KPU Kabupaten Kota Waringin Barat akan Oh, menjelaskan KPU, ya. secara spesifik masalah itu. Pak Awaludin ya nanti. Betul Yang Mulia. Baik. Kalau begitu untuk Kalimantan Tengah sudah cukup ya? Ada tambahan lagi? Saya kira cukup. Cukup ya, baik.
Perlu kami jelaskan Ada tambahan tambahan? yang mulia sedikit. Ya, silahkan. Terkait dengan dalam permohonan itu ada 7 dari halaman 153 sampai 157 itu Ya, ada 7 poin yang menjadi keberatan. ya. Poin 1 dan 6 nanti dijawab oleh KPU Kota Waringin Nah, itu Barat. tadi yang saya tanyakan. Dan Ya, poin 7 itu perlu kami jelaskan sedikit yang mulia. ya, Bahwa sebagai contoh saja yang mulia, sebagai contoh sama seperti tadi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara tadi, bahwa pemohon hanya salah dalam membaca data Pembacaan saja. data, ya. Misalnya seperti ini, kami ambilkan contohnya di TPS 4 Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Di dalam dalil pemohon itu menyebutkan jumlah seluruh pengguna hak pilih itu 192, jumlah surat suara yang digunakan 197, jumlah surat suara sah dan tidak sah 192. Sesungguhnya kalau kita membaca data itu sebenarnya sama yang mulia. Jumlah seluruh pengguna hak pilih itu 197, kemudian jumlah surat suara yang digunakan 197, jumlah surat suara sah, jumlah suara sah dan tidak sah 197. Nah, itu salah satu contohnya yang mulia. baik. Selanjutnya yang lainnya kami sampaikan dalam keterangan termohon melengkapi dari keterangan termohon keseluruhan yang mulia. Baik, terima kasih Pak dan Rismon. Baik yang mulia. Terima Sekarang kasih. Pak Awalud.